Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Amalia, NIM 18414200087, kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa praktikum simulasi proses dengan judul modul Basic Process Control Unit atau BPCU Level Control. Tujuan praktikum modul BPCU ini ada dua. Yang pertama, mengetahui sistem pengendalian proses dengan level kontrol. Yang kedua, mampu menganalisis sistem pengendali proses yang aman dan ekonomis. Berikut ini adalah urutan langkah kerja yang benar. 1. Buka software PCT40 Proses Control System. 2. Pilih session 1 Level Control Inflow, kemudian klik Load. 3. Setelah memilih session 1, klik View Diagram untuk memunculkan gambar alat. 4. Pastikan AFD oke. 5. Pastikan konfigurasi alat BPCU sesuai dengan tampilan alat di software. 6. Atur waktu sampling dan durasi samplingnya. 7. Cek level air pada tangki penampung dan sambungan pompa dengan aliran listrik. 8. Buka drain valve sebesar 50%. 9. Klik controller pada box on atau off. 10. Klik go untuk merekam data pengamatan. 11. Masukkan set point pada kotak kontrol dan ubah mode ke mode auto. 12. Tunggu nilai atau perubahan nilai L1-nya konstan. 13. Berikan disturbance dengan membuka sel 2 atau sel 3. 14. Tunggu nilai atau perubahan nilai L1 konstan setelah diberi disturbance. 15. Klik stop kemudian save data pengamatan tersebut. Di LKM ini tuh ada 4 session 1, 2, 3, dan session 4. Di mana session 1 dan session 2 itu termasuk yaitu inflow, kalau session 3 dan session 4 itu outflow. Session 1 ini ada session 1A dan session 1B. Session 1 yang A ini inflow penetapan set point. Ini session yang digunakan session 1, kondisi operasinya intervalnya 10 second, set point-nya 50 mm, mode operasinya auto, valve inlet-nya sol 1. Ini penentuan variabel pengendalinya, PV-nya ketinggian air dalam red vessel, MV-nya laju alir air masuk melalui sol 1, disturbance-nya laju alir air yang keluar sol 2 atau sol 3. Jika kondisi operasi dan penentuan variabel pengendali ini sudah diinputkan dengan benar, maka data pengamatannya akan terbuka. Selanjutnya, session 1B itu inflow fluid dan differential level switch. Ini bedanya, yang membedakan session 1A dan session 1B itu tadi kan kalau di session A itu dia diklik box on atau off. Kalau di session B ini diklik float-nya terlebih dahulu, kemudian nunggu konstan, kemudian diklik differential level switch, kemudian nunggu konstan juga, dan berhenti. Jadi di 1B itu tidak ada penentuan set point, untuk kondisi operasinya itu masih sama dengan yang session 1A ini tadi. Jika kondisi operasinya ini sudah diinputkan dengan benar, maka data pengamatannya juga akan terbuka. Step yang kedua, ini stepnya session 2, langkah kerjanya itu hampir sama dengan yang session 1. Ini yang membedakan ini dipilih yang session 2 ya. Ini kondisi operasinya atau parameter yang digunakan itu hampir sama dengan session 1. Yang membedakan ini valve inlet-nya. Kalau di session 1 tadi kan dia kan menggunakan sol 1. Kalau di session 2 dia menggunakan PSV. Ininya PV sama disturbance-nya sama, MV-nya yang beda. MV-nya kalau di session 2 ini laju alir air masuk melalui PSV. Setelah kondisi operasi dan penentuan variabel diinputkan dengan benar, maka data pengamatannya akan terbuka di sini ya. Selanjutnya, yang membedakan session 1 dan session 2 itu, kalau session 1 yang membedakan itu valve inlet sama MV-nya. Kalau di session 1 tadi kan dia kan valve inlet-nya kan dia menggunakan sol 1. Yang di session 2 dia menggunakan PSV. Selanjutnya session 3, langkah kerjanya hampir sama seperti session 1 dan session 2. Yang membedakan di langkah kerjanya ini dipilih session 3.
Dan setelah urutan langkah kerja yang ke-9 ini, setelah klik Go untuk merekam data pengamatan ini, dia diinputkan angka 100 pada kotak PSV-nya. Ini session yang digunakan session 3, kondisi operasinya masih sama, yang membedakan ini valve inlet sama MV-nya. Ini valve inletnya PSP, valve MV-nya Sol 2. Valve inletnya masih sama dengan yang season 2 ya. Ini penentuan variabel pengendalinya, PV-nya ketinggian air dalam blood vessel, MV-nya laju alir keluar Sol 2, disturbance-nya laju alir keluar Sol 3. Ini data pengamatannya. Jika kondisi operasi dan variabelnya sudah diinputkan dengan benar, maka data pengamatannya akan terbuka. Ini langkah kerjanya session 4 itu hampir sama dengan yang session 3, yang membedakan ininya ya, diklik session 4 terlebih dahulu. Ini kondisi operasinya itu masih sama, interval SP sama mode operasinya, yang membedakan itu valve inletnya juga sama, pakai PSV, membedakan itu ini MV-nya. Kalau di session 3 tadi kan MV-nya itu dia pakai Sol 2. Kalau di session 4 MV-nya itu pakai pump A. MV-nya ini laju alir keluar pump A. Ininya PV sama disturbance-nya dia masih sama. Jika diinputkan dengan benar, maka data pengamatannya akan terbuka. Selanjutnya di pembahasan, yang pertama, bandingkan proses pengendali antara penetapan set point dan float level switch serta differential level switch, analisa cara kerjanya. Nah, set point itu kan nilai yang diinginkan. Float level switch dan differential level switch akan mempunyai cara kerja yang sama. Sensor akan mengindra dan melakukan pengukuran terhadap PV. Hasil pengukuran oleh sensor diteruskan menuju ke transmitter untuk mengubah menjadi sinyal standar yang bisa dibaca oleh komputer. Sinyal tersebut diteruskan ke controller untuk dibandingkan dengan SP untuk menentukan error. Float level switch akan menyala karena pembacaannya menunjukkan bahwa tinggi air masih belum sesuai dengan SP. Sedangkan differential level switch akan menutup valve ketika air sudah mencapai besi yang pendek dan valve akan terbuka ketika air telah menyentuh besi yang panjang. Proses tersebut itu akan terjadi hingga data yang diperoleh itu konstan. Yang kedua, bandingkan efisiensi atau aktivitas Sol 1 dan PSV sebagai MV. Berdasarkan grafik ini, antara Sol 1 dan PSV sebagai MV itu dapat dilihat bahwa SP yang dicapai di PSV itu mencapai kondisi steady state-nya itu lebih cepat daripada Sol 1. Kesimpulannya, PSV itu lebih efektif daripada Sol 1. Bisa dilihat yang PSV yang warna orange atau kuning ini dia itu lebih efektif, lebih konstan. Kalau yang Sol 1 ini kan dia agak seperti bukit ke bawah. Selanjutnya nomor 3, bandingkan session 1 dan session 2 dalam respon adanya disturbance. Berdasarkan grafik, ini ya grafiknya saya taruh di bawah. Ketika disturbance dimasukkan ke dalam sistem, PSV dapat merespon lebih cepat karena laju alir air yang melewatinya bisa diatur besarnya untuk menjaga supaya SP-nya tercapai. Sedangkan untuk sistem yang menggunakan Sol 1, responnya sedikit lambat dikarenakan valve hanya bisa menutup dan membuka, atau ditunjukkan dengan angka 1 dan membuka ditunjukkan dengan angka 1 itu membuka, angka 0 itu menutup. Maka sedikit lebih sulit mengendalikannya air yang masuk. Yang 4, bandingkan proses pengendali antara session 3 dan session 4. Kalau di session 3 dan 4 itu kan mempunyai MV yang berbeda ya. Kalau di session 4 itu MV-nya itu pump A. Kalau di session 3 itu Sol 2. Untuk aliran input sama-sama diatur oleh PSV. Dari data yang terlihat bahwa session 3 itu lebih efisien dibanding session 4. Karena pada data di session 3 itu lebih stabil daripada session 4 dalam segi waktu dan penyampaian tinggi level. Ini bisa dilihat
Yang grafik berwarna biru ini season 3, yang berwarna kuning atau orange ini di season 4. Selanjutnya, nomor 5. Bandingkan season 3 dan season 4 dalam merespon adanya disturbance. Pada season 3, terlihat bahwa di season 3 itu lebih cepat menanggapi adanya disturbance dibandingkan dengan season 4. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk merespon disturbance itu lebih cepat dibandingkan dengan season 3 juga. Dibandingkan dengan season 4 juga lebih cepat untuk memulihkan kembali nilai SP-nya. Pada season 3 ini, saat diberi disturbance akan tetap menyalakan sol 2, tetapi ketika disturbance-nya mati, sol 3-nya juga mati. Nah, sol 2 ini akan ikut mati dalam waktu sebentar untuk menaikkan PV agar mencapai SP. Pada season 4, saat ada disturbance, maka controller akan menutup bukaan pump A sampai 0% hingga PV mendekati SP lagi. Kemudian, bukaan pump A dikembalikan 100% lagi. Jadi, season 3 itu dia tuh lebih cepat menanggapi disturbance. 6. Bandingkan proses pengendalian untuk season inflow dan outflow. Pada grafik 1 itu, dia tuh kan menunjukkan inflow yang grafik 1 ini. Inflow season 1 dan season 2, yang grafik 2 ini, season 3 dan 4 itu menunjukkan outflow. Pada grafik inflow itu bisa dilihat lebih konstan daripada yang grafik outflow yang ini. Grafik inflow-nya itu lebih konstan. Kalau outflow-nya itu cenderung naik turun, sehingga waktu yang dibutuhkan grafik inflow untuk mencapai steady state itu lebih cepat, dan grafik inflow juga mempunyai respon lebih cepat dalam menanggapi disturbance, sehingga pengendalian prosesnya itu lebih efektif. Proses pengendalian season inflow saat PV belum mencapai SP, MV-nya itu akan terus terbuka atau reverse acting, dan pada pengendalian season outflow saat PV belum mencapai SP, MV-nya itu akan tetap tertutup dan terbuka lagi saat PV-nya melebihi SP atau disebut dengan direct acting. 7. Bandingkan bagaimana reverse dan direct acting controller dalam sistem pengendalian. Kalau reverse acting itu terjadi jika PV-nya melebihi SP, controllernya akan memerintahkan MV untuk menurunkan persen PO atau bukaannya. Atau dalam kata lain, PV-nya naik, sinyal kendalinya turun. Berkebalikan. Kalau yang direct acting terjadi jika PV melebihi SP, controller akan memerintahkan MV untuk menaikkan persen PO atau bukaan valve-nya. Dengan kata singkatnya, PV naik, sinyal kendali juga naik, jadi berbanding lurus. Selanjutnya, tuliskan kelebihan dan kekurangan masing-masing pengendali dari season 1 hingga season 4. Ini kelebihannya season 1, waktu yang diperlukan untuk mencapai SP konstannya lebih cepat dibandingkan season 2. Kekurangannya, respon terhadap disturbance-nya lama. Season 2, kelebihannya waktu konstan setelah diberi disturbance lebih cepat daripada season 1. Kekurangannya, waktu yang diperlukan untuk mencapai set point lebih sedikit dan lama. Lebih sedikit lebih lama. Kalau di season 3, respon terhadap disturbance-nya itu cepat. Kekurangannya, setelah diberikan disturbance, waktu akan lama untuk mencapai set point. Di season 4 ini tidak ada kelebihannya, namun ada kekurangannya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai set point itu lama. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.